Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faisal Hasan. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, pada topik kali ini kita akan membahas tentang protokol writing dan register in Prospero. Nah, untuk outline kita, nanti kita akan belajar komponen apa saja yang diperlukan dalam menulis protokol dan step-step apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan registrasi dalam Prospero. Nah, pertama yang harus kita ketahui, kenapa kita harus mendaftar protokol meta-analisis kita dalam database atau yang sering digunakan adalah Prospero. Pertama, sebagai alasan yaitu untuk menjaga intellectual properties kita ya, karena ide kita itu harus dilindungi. Yang kedua, sebenarnya tidak ada kewajiban yang mengharuskan kita untuk mendaftar di berbagai database ya untuk protokol meta-analisis kita. Namun, beberapa jurnal yang bagus kualitasnya akan meminta ID dari protokol kita atau registration number ya dari protokol meta-analisis kita. Nah, ada beberapa cara dalam mendaftar protokol, yaitu yang pertama atau yang sering digunakan adalah dengan Prospero database. Ada yang lain juga menggunakan GBI dan masih banyak lagi yang lain. Nah, apa saja yang harus kita siapkan dalam menulis protokol systematic review dan meta-analisis kita? Yang pertama tentu adalah judul kita harus jelas dulu. Kemudian tujuan kita atau objektif ya, main purpose apa. Kemudian metodologinya juga harus sudah clear. Pertama, apa pikunya ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang kedua, keyword combination. Dan database mana saja yang akan kita ambil. Kemudian ya, kita harus sudah men-set up inclusion dan exclusion kriteria. Dan bagaimana kita mengukur outcome of interest ya, measurement outcome-nya. Kemudian bagaimana kita memplanning abstraction dari datanya dan bagaimana kita memplanning analisis pada studi kita. Nah, itu juga harus sudah jelas dari awal. Selanjutnya yaitu register di Prospero. Nah, Prospero itu apa sih? Nah, Prospero itu adalah sebuah database besar yang didanai dari National Institute for Health Research. Nah, database ini untuk meregister systematic review dan meta-analisis. Nah, apa fungsinya? Yaitu untuk menghindari duplikasi dari berbagai systematic review dan meta-analisis yang sudah diregistrasi atau dipublish ya protokolnya. Dan yang paling penting untuk meminimalisir bias ya. Kemudian sebelum registrasi dimulai, kita harus menyiapkan pertama yaitu protokol yang tadi kita sebutkan. Selanjutnya yaitu kita membuat akun Prospero. Nah, kira-kira nanti tampilan Prospero-nya ini akan seperti ini. Nah, ketika kita sudah membuat akun, maka kita bisa login ke akun kita. Kebetulan ini yang saya contohkan akun saya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mempunyai protokol yang sudah kita siapkan, maka langsung klik register your review now ya. Diklik saja yang sini. Kemudian akan tampil seperti ini. Ini ada 5 step yang harus kita baca sebelumnya ya. Pastikan sudah masuk inclusion kriteria dan lain-lain sampai step 5. Kemudian populasi kita apa? Manusia atau animals? Kalau manusia langsung klik yang warna ungu ini, maka akan tampil pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, beberapa pertanyaan ini harus Bapak Ibu atau saudara sekalian jawab ya. Kalau salah menjawabnya, maka akan di-kick out keluar dan mengulang lagi. Seperti ini sudah saya indikasikan melalui ini ya, yang warna pink ini. Artinya ini jawaban yang kira-kira Bapak Ibu pilih ya nantinya.
Dan ini juga di sini jelas ya, have you written a protocol? Nah, memang dianjurkan protokol itu ditulis di awal. Kenapa? Untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam registrasi nantinya ya. Dan selanjutnya dilakukan more than one person. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi jangan sendirian ya. Dalam tim membuat meta analysis minimal 2 orang review dan menginvite 1 reviewer yang lain. Dan yang terakhir, kalau sudah sampai ke final, ini akan ada pilihan register your review. Nah, ini langsung diklik saja, maka akan muncul 41 item yang harus Bapak Ibu isi ya. 41 item itu ada yang required, jadi ada yang bintangnya seperti ini, wajib diisi. Misalkan nih review title ya yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian anticipated or actual start date-nya. Ini kapan akan dimulai ya. Dan kapan akan selesai ya, itu harus ada perkiraannya ya Bapak Ibu. Normalnya sih 6 bulan ya, 6 bulan, tapi bisa diperpanjang ya. Kemudian stage of review ya, tadi kita sudah lihat di sebelumnya bahwa review ini belum dimulai sama sekali, dan kita harus memberikan kontak detail dan email detail. Kemudian juga harus memberikan afiliasi ya, afiliasi. Jadi karena ini mungkin di UNER, jadi langsung ditulis aja afiliasinya UNER. Selanjutnya review tim, nah ini juga penting dan afiliasi mereka ya. Dan fundingnya, ada funding apa enggak? Nah, kalau ada funding, tuliskan funding termasuk grant number-nya. Kalau tidak ada, juga tuliskan bahwa tidak ada funding. Conflict of interest juga perlu dideklar dari awal. Review question, nah ini juga berhubungan dengan PICO yang sudah Bapak Ibu set up ya. Kemudian searching strategy ya, di sini juga akan di-search di beberapa database yang sudah di pre-design dari awal. Kemudian condition or domain being studies, nah ini berhubungan dengan apa ya, misalkan tentang mouthwash ya pada pasien COVID atau dan lain-lain yang sesuai dengan interest Bapak Ibu. Kemudian di sini juga sama partisipannya harus spesifik apa ya, adult atau elderly dan atau children dan lain-lain. Intervensinya apa? Kemudian komparasinya apa dan tipe of study to be include. Misalkan kalau Perwis ya otomatis hanya memasukkan randomized control trial Bapak Ibu. Outcome-nya apa? Kemudian adakah secondary outcome? Dan bagaimana Bapak Ibu akan melakukan ekstraksi ya, apa saja komponennya ya yang akan diekstraksi. Kemudian bagaimana menghandling risk of bias ya. Nanti akan kita bahas di topik selanjutnya. Tapi sudah Bapak Ibu pre-design dari awal, dan bagaimana Bapak Ibu memplanning data sintesis ya, seperti apa, dan adakah nanti subgroup analysis atau meta regression dan lain-lain. Tipe dan review ini nanti dipilih, ada berbagai pilihan, apakah ini meta analysis, systematic review, dan berbagai macam meta analysis ya. Dan ini juga yang paling penting negaranya, dan yang current review status nanti akan otomatis di situ ada pilihannya, tinggal dipilih aja. Nah ini 40 item ya, 40 item yang harus Bapak Ibu isi ya. Mohon maaf 40 item ya, bukan 41 item. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa di save kemudian di submit ya Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mempredesain protokolnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik link ini saja, maka akan muncul file PDF yang kosong. Jadi itu nanti silakan Bapak Ibu isi ya. Dan ini juga saya berikan contoh publish protokol yang sudah publish dari author sebelumnya ya. Jadi tinggal dicontoh saja dan tinggal dimasukkan sesuai dengan topik dan desain yang akan Bapak Ibu inginkan. Cukup sekian dari saya. Salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.